Sejarah aktivitas transaksi berawal dari tukar-menukar barang alias barter, hingga akhirnya tercipta alat pembayaran pertama yang berupa barang komoditas. Generasi selanjutnya ada uang koin, dan kemudian barulah ada uang kertas. Secara historis, alat tukar terlama atau uang terlama yang pernah digunakan oleh manusia berupa barang komoditas. Satu jenis barang tertentu yang sangat umum digunakan di suatu kawasan, memiliki nilai tetap, dan keberadaannya cukup berharga bagi semua orang. Bentuk awal dari alat tukar itu diantaranya adalah jelai, sejenis padi yang digunakan oleh bangsa Sumeria di sekitar tahun 3500 sebelum Masehi. Sementara bangsa Romawi kuno menggunakan garam sebagai alat tukar, sedangkan di sebagian kawasan Asia dan Afrika menggunakan kulit kerang untuk dijadikan alat tukar. Uang versi lama ini digunakan dalam aktivitas tukar-menukar barang, agar setiap orang lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan pokok maupun kebutuhan lainnya. Itulah bentuk-bentuk uang versi lama. Karena semua alat tukar versi lama itu dianggap kurang praktis dan tidak memiliki daya tahan yang cukup baik, akhirnya muncul alat tukar baru berbahan logam. Awal mula adanya uang koin. Uang berbentuk koin pertama kali dikenalkan oleh bangsa Lydia sekitar tahun 600-an sebelum Masehi, yaitu pada masa pemerintahan Raja Aliates. Dari segi fungsi, uang koin sudah bisa digunakan untuk pembayaran semua jenis barang ataupun semua jenis jasa. Emas dan perak dipilih sebagai bahan karena kedua jenis logam tersebut memiliki ketahanan fisik yang bagus. Selain itu, bahan dasar emas dan perak sangat sulit didapat, sehingga hanya penguasa atau otoritas tertentu saja yang bisa memproduksi mata uang tersebut. Selanjutnya bangsa Yunani kuno menggunakan mata uang drachma. Pada awalnya, uang drachma kuno berbentuk batangan-batangan. Kemudian, bangsa Yunani kuno juga mencetak uang koin. Berbagai jenis uang koin drachma ini memiliki nilai sesuai ukuran berat. Selain itu, pencetakan uang koin dengan gambar seorang raja juga menjadi simbol kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan seorang raja. Seiring waktu berlalu, suatu saat kawasan Imperium Romawi, kawasan Imperium Persia, kawasan Eropa, Afrika Utara, dan juga Timur Tengah mengalami peningkatan aktivitas dagang. Dengan adanya peran para saudagar atau pedagang Timur Tengah, muncullah uang koin dinar dan dirham. Pada mulanya, dinar adalah mata uang Romawi, sedangkan dirham adalah mata uang Persia. Kemudian, sampai di abad ke-7 Masehi, sekitar tahun 685 sampai tahun 705 Masehi, Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah mengadopsi mata uang dinar dan dirham. Dengan begitu, dinasti Umayyah menjadi imperium Islam pertama yang menggunakan uang dinar dan dirham. Hingga sekarang, nama dinar masih dipergunakan sebagai nama mata uang di beberapa negara seperti Kuwait, Bahrain, Aljazair, Yordania, Tunisia, dan Libya. Selanjutnya, awal mula adanya uang kertas. Uang kertas generasi pertama dibuat di China pada masa kekuasaan dinasti Tang di abad ke-1 Masehi. Pada masa itu, China tidak memiliki pasokan emas dan perak yang memadai. Atas hal itu, kemudian dilakukan pembuatan uang kertas memakai bahan dasar kulit kayu murbe. Pada abad ke-14, negara Italia mulai menggunakan uang kertas, kemudian pada abad ke-17, Amerika Serikat juga menggunakan uang kertas. Selanjutnya, ada era di mana uang dicetak dengan ketentuan emas sebagai underlying. Dan pada tahun 1821, Inggris adalah negara pertama yang mengadopsi gagasan ini. Kemudian ada era uang kertas dicetak tanpa standar emas.
Dan di tahun 1971, Amerika adalah negara pertama yang secara resmi memperbolehkan mencetak uang tanpa adanya standar emas. Setelah masa kolonialisme berlalu, terbentuklah negara-negara. Kemudian kegiatan ekonomi di setiap negara mengalami peningkatan. Pada masa terbentuknya negara-negara inilah, setiap negara memutuskan untuk menggunakan mata uangnya sendiri-sendiri, baik berupa uang koin maupun uang kertas. Dengan adanya kemajuan teknologi, selanjutnya muncul alat tukar baru berupa kartu kredit. Kartu kredit mulai diperkenalkan pada tahun 1946 sebagai alat tukar pengganti uang yang bisa digunakan untuk transaksi non-tunai. Sampai akhirnya, pada tahun 2009, seorang Satoshi Nakamoto berhasil mengembangkan uang elektronik pertama yang diberi nama Bitcoin. Sejak adanya Bitcoin sampai pada saat ini, semakin banyak bermunculan berbagai macam uang digital jenis baru di setiap tahun. Uang digital ini bisa dibuat oleh perorangan atau perusahaan dengan cara mining atau menambang, menggunakan perangkat komputer yang memadai, dan juga menggunakan software tertentu. Uang digital, pada dasarnya dimaksudkan untuk memudahkan transaksi online, yang mana transaksi online tersebut didasari ketentuan-ketentuan, dan hanya bisa dilakukan dalam lingkup tertentu. Sedangkan kalau di negara kita, penggunaan cryptocurrency tidak berlaku. Kementerian Keuangan Indonesia menjelaskan, cryptocurrency secara umum tidak berlaku untuk jual beli di Indonesia, karena cryptocurrency bukan produk resmi keuangan negara. Kendati demikian, cryptocurrency masih diperbolehkan sebagai aset investasi. Kalau dari segi fungsinya, uang digital bisa digunakan untuk pembayaran online, pembelian barang-barang tertentu, seperti membeli konten-konten virtual, pembayaran dalam game, dan lain sebagainya. Beberapa waktu lalu, MUI merilis fatwa, penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang, dihukumi haram. Karena cryptocurrency yang ada saat ini mengandung unsur gharar, doror, dan qimar. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, jual beli atau transaksi apapun akan dikategorikan sebagai perkara yang haram. Kalau di dalam transaksi itu ada unsur judi, unsur ketidakpastian, unsur penipuan, unsur penganiayaan, unsur pelanggaran hukum negara, dan unsur keharaman yang lainnya. Namun ada yang berpendapat, pertukaran menggunakan uang kripto bisa saja diperbolehkan, asalkan transaksi kripto tersebut tidak merugikan salah satu pihak, dan pembeli maupun penjual sama-sama mendapatkan manfaat yang real. Sebuah manfaat yang bisa dihadirkan secara nyata. Sepanjang sejarah peradaban, pada mulanya masyarakat memakai sebuah sistem pertukaran barter. Kemudian sistem pertukaran dengan uang fisik, sampai akhirnya dikembangkan sistem jual beli online dengan uang digital. Apapun bentuknya, pada dasarnya uang itu dibuat sebagai alat tukar untuk memudahkan setiap orang dalam aktivitas jual beli. Berharganya uang itu bukan dilihat dari seberapa banyak uang yang kita miliki, tapi dilihat dari manfaat atau kebaikan apa yang bisa kita peroleh dari uang yang kita miliki. Cukup sekian video kali ini. Semoga menambah wawasan. Terima kasih telah menyimak, tetaplah jaga kesehatan dimanapun kalian berada.